Bagaimana kalau ada kegiatan yang nggak ada dianggarkan di APBN? Udah nggak ada dianggarkan, dia bawa istri, bawa rombongan, ada masih banyak kejadian. Kelompok istri pejabat dari Jakarta datang ke provinsi, ke daerah, buat liburan tuh ke tempat wisata di provinsi itu. Mumpung. Anggaran dari negara nggak mungkin, orang ini bukan pegawai negeri. Iya. Siapa yang biayai dia? Si tuan rumah. Ini cari-cari sumber dari tempat lain, dari sponsor lah, dari cukong, dari hal yang lain untuk menservis kegiatan-kegiatan yang anggaran ini. Nah, kalau tadi Mas Diri bilang ada batas, ini saya selaku pemilik perusahaan, istri saya, keluarga kayaknya nggak ditanggung perusahaannya, dipisahkan. Nah, kalau ini kejadiannya, ini nggak ada dianggarkan, tapi harus diservis nih si orang Jakarta dan rombongannya nih, bawa ke Danau Toba, bawa kemana gitu. Dari mana? Pengusaha, dari kontraktor. Kan bukan dari APBN? Nggak ada APBN. Terus? Nah, itulah dia akarnya korupsi, membiayai kegiatan-kegiatan yang nggak dianggarkan oleh APBN. Tapi sponsor? Sponsor. Tetap ikutan masuk praktek korupsi? Itu korupsi jelas, karena pasti nggak mungkin si cukong, si kontraktor, si vendor, dia talangin dulu nih buat menservis supaya nanti kontraknya, paham, urusan bisnisnya lancar di institusi itu. Udah deh, aman. Ada tamu dari Jakarta, gak usah pikirin, gue biayain hotelnya, kasih voucher hotel, sediain mobil, butuh berapa mobil, mau oleh-oleh nggak, bolu merantinya siapin, di Ambonnya siapin, kan gitu kan? Itu nggak mungkin kan di ruang negara itu. Itu baru satu pemicu yang sebenarnya kelihatannya kecil, tapi itu malah mengakibatkan korupsi berikutnya. Apa korupsi berikutnya? Mustahil nanti si vendor, si kontraktor nggak akan nagih budi. Bener lagi. Kita kasih solusi. Seru banget nih, kita cari tahu nih apakah KPK masih independen? Masih, di undang-undang sebutkan masih independen. Oh siap, kita cek teman-teman semua nih ya. Karena sekarang banyak dugaan sekali nih, korupsi di mana-mana. Belum lama yang saya undang di podcast, kecelek juga saya. Ternyata beliau sudah praktek ya dari tahun itu ya. Seru lah teman-teman deh. Ini kita hadirkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Mas Amir Arif. Gelarnya panjang banget nih. SST, SH, MSc, AK, CA, CFE. Ada certified-nya ya? Certified. CFE itu apa? Certified Fraud Examiner. Ngeri. Fraud Examiner. Iya kan? Penguji kecurangan. Ini. Cuma ada panjang gelarnya kalau masih dititipin. Oke, yuk. Itu dia. Kita harus objektif di sini Mas ya. Gini. Ini program-program pemerintah yang kita harus akui ya, mungkin banyak juga masukan dari kawan-kawan oposisi yang kemarin turun di jalan terkait potensi-potensi yang akhirnya banyak fraudnya atau banyak akhirnya ditunggangi. Lebih parahnya lagi banyak dikorupsikan apa segala macam. Makanya kita coba cek. MBG kemarin. Ya. Dadan waktu itu hukumannya berapa ya? Kemarin ya, putusannya belum ada. Masih tersangka. Ya? Masih tersangka di Kejaksaan Agung. Oke, BGN. Ya, MBG-nya itu sendiri. Belakangan ini lagi panas Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih masih jadi sorotan ya. Belum ada sebenarnya menyebutkan ada tersangka tindak pidana korupsinya atau sangkaan tindak pidana korupsi, belum ada itu. Cuma jadi perhatian karena ada bisa saja potensi kan. Oke. Pertama kali saya akan memberanikan diri ngomong di sini dan Anda saksikan. Jarang-jarang nih, biar teman-teman tahu juga nih. Udah gerah juga gue nih kadang suka tuduh-tuduh apa segala macamnya lah, buzzer lah, bodo amat sebenarnya gue gak peduli ya. Tapi intinya, Anda depan saya, Anda silakan cek PPATK saya, rekening dari cash, transferan, kalau urusannya Koperasi Merah Putih. Karena saya sebagai Ketua Digitalisasi Pengembangan Desa, Dekopin. Oke. Habis dari sini silakan Anda OTW ke rumah saya, silakan Anda geledah misalnya. Asik. Karena banyak juga nih, Bang, lu kan Ketua Digitalisasi Pengembangan Desa. Ini lagi rame nih, BUMDes lah, Koperasi Merah Putih lah, apa segala macamnya. Karena kan Dekopin kan. Oh ya udah pas nih, gue datengin langsung. Ditanya nanti dapat berapa gitu kan? Nah, ya kan? Karena angetnya ke situ banget tuh. Iya. Biasa. Ya, saya di Kadin, di HIPMI, di Dekopin, kayak Crafts. Ya silakan aja lah. Iya. Koperasi Desa Merah Putih bisa jadi bom waktu koperasi seperti MBG. Bom waktu, narasinya ngeri banget ya. Seperti MBG katanya ya. Jadi kalau sebenarnya kalau runut lagi, ini sekarang jadi sorotan nih, Koperasi Desa Merah Putih, MBG, ada praktek korupsi apapun. Sebenarnya kalau kita lihat berbagai macam perkara korupsi itu akarnya sama kok. Jadi sebelum namanya pelanggaran tindak pidana korupsi, step sebelumnya itu pelanggaran etika. Sebelum pelanggaran etika, itu paling awal step pertama orang mau curang, itu namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana penyelenggara negara, pejabat publik punya kekuasaan, lalu kemudian tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan itu buat keuntungan dirinya sendiri
lalu kemudian bias dalam mengambil keputusan atas jabatannya. Itulah dia konflik kepentingan. Oh. Nah, kita lihat tuh berbagai macam korupsi. Kalau kita lihat punya kekuasaan dari tanda tangan, nerbitin izin, nunjuk dapur misalnya gitu kan. Maka KPK udah ngasih alarm tuh ketika kajian tentang MBG akhir tahun 2025 nyebut. Red alertnya adalah kalau punya kekuasaan nunjuk dapur, hati-hati sama konflik kepentingan. Dan itu terbukti. Ternyata ada para pencari rente tadi, rent seeker, jual beli dapur dan sebagainya. Dan itu terbukti. Kasus yang lain juga begitu. Ada kekuasaan dari Dirjen Imigrasi untuk nerbitin kitab dan sebagainya. Lalu kemudian diolah dalam tanda petik oleh anak buahnya. Kemudian mendapatkan sumber-sumber dana yang ilegal ditampung di rekening-rekening. Bea cukai juga begitu. Punya kekuasaan untuk memasukkan barang dan sebagainya. Ada otoritas yang kemudian diduitin jadi nilai rupiah, jadi nilai dolar. Dikumpulkan dalam bentuk bukan hanya uang dolar, bahkan dalam logam mulia. Jadi semua perkara korupsi itu pasti step pertamanya adalah konflik kepentingan. Nah, di sini nih kita akan disorotkan apakah Koperasi Desa Merah Putih ini ada red alertnya, ada konflik kepentingan atau tidak. Nah, disinilah dia nih yang mau ayo kita sorot sama-sama ini masalah. Wah, cakep. Saya baru tahu ya ternyata konflik kepentingan ya. Bukan yang sekedar secemen kayak gue butuh duit nih gitu ya. Iya. Pasti karena dia tahu tanda tangan paraf lu dikit aja bisa diduitin nih. Iya benar. Dalam berbagai level, mau dari Dirjen, Eselon 2, Kabid, sampai PNS yang kecil biasa yang ketika paraf mau nerbitin surat, oh ternyata ada harganya nih paraf gua nih gitu kan. Ya, kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Kalau bisa bayar kenapa harus gratis kan gitu kan? Iya kan? Lo emang yang PNS biasa bisa tanda tangan? Ada beberapa otoritas yang tadi punya kewenangan selevel apa dia? Setinggi apa derajat kekuasaan tadi. Sebelum tanda tangannya si Dirjen, kan pasti ada paraf-paraf tuh dari jenjang di bawahnya. Iya. Ada pertimbangan ini, rekomendasi ini, kan berjenjang hierarkis pasti kan. Nah, paraf-paraf itulah yang jadi nilai rupiah itu, Bos. Loh, berarti mereka tuh segerbong dong? Oh iya, makanya ketika ditangkap pasti nggak sendirian si pejabat. Ada anak buahnya, ada level di bawahnya. Contohnya yang pemerasan di Kemenaker. Wakil Menteri Menaker. Itu kan dilakukan oleh eselon-eselon di bawahnya, eselon 1-nya, eselon 2-nya, bahkan yang tukang keruknya, yang meras sana-sini itu kan eselon 3 yang anak usia 30-an. Tapi dikumpulin itu bos duitnya. Berbulan-bulan nanti store dia ke atas. Brengsek. Baru tahu kita nih. Begitu. Prakteknya begitu. Tapi ada nggak yang bawah ini nggak mau tanda tangan? Itu dia nggak, gimana ya? Kita percaya betul itu oknum ya. Tapi kan pasti ada juga yang baik. Oh iya. Kita nggak boleh bilang semua yang ada di BUMN begini. Kita nggak boleh bilang begitu juga kan. Semua yang ada di kementerian begini kita nggak boleh bilang begitu. Atau PNS tuh udah pasti korupsi kan, belum tentu kan. Yeah. Kalau dia nggak mau ikutan, itu saya penasaran sih sebenarnya sisi internalnya mereka. Dipaksa atau dipecat atau gimana sih? Kalau kita lihat nih di teori dulu nih. Iya. Faktor penyebab orang korupsi itu ada 5, bos. Kita sebut sebagai Pentagon of Fraud, segi 5 kecurangan. Faktor pertama itu kekuasaan. Kalau punya kekuasaan, kewenangan apapun, itu ya pasti punya kemampuan dia untuk curang, untuk korup tuh. Yang kedua tuh karena opportunity, kesempatan. Karena sekelilingnya juga melakukan itu, pengawasannya buruk, berkong kali kong dengan satu sama lain gitu kan. Nah, yang ketiga nih pressure nih, tekanan. Ditekan sama senior, ditekan sama atasan, harus mengakomodir pihak ini. Yang awalnya tekanan, hati-hati, yang ngakunya awalnya pressure, lama-lama bisa jadi pleasure. Lama-lama senang juga, bos. Bagus. Betul kan? Narasinya bagus tuh. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa dia. Pressure jadi pleasure. Iya benar. Awalnya si anak buah dipaksa. Kamu ini udah tradisi sejak dulu nih. Ayo ikut ngutip, mulung sana sini, keruk sana sini gitu. Tapi lama-lama ternyata dari hasil kerukan dia ngumpulin itu ada juga yang dia nikmati. Dan itu kenyataan terjadi di beberapa kasus. Si anak muda tadi yang kemudian ditausiah gitu ya. Ditausiah tapi buat korup nih. Doktrinisasi. Bukan cuma dia mengepul meminjamkan rekening, bos. Mereka itu bersekongkol nyewa kamar apartemen buat nyimpan duit, bos. Sakit, serius. Bisa cari itu di kasusnya Bea Cukai beberapa bulan lalu. Dia nyewa 3 unit apartemen
buat ngumpulin uang kerukan tadi puluhan miliar sama dijual dipindahkan dikonversi dalam bentuk logam mulia, disimpan di kamar apartemen. Wah, gila. Uang itu nggak akan masuk ke lembaga keuangan, tentu aja kan langsung bunyi kan, masuk. Pasti. Dibawa ke rumah, malu sama keluarganya, bos. Dari mana nih, Mas? Pegawai masih level menengah bawa duit segini banyak, dan mereka bersekongkol nyewa kamar apartemen bertahun-tahun, bos. Jadi si atasan nanti perlu berapa, keluarin dari kamar ini, keluarin segini. Itulah yang terjadi. Pengelola pun nggak tahu ya sebenarnya. Nggak tahu kan itu buat apa itu kan? Atau ditutup juga mulutnya pengelola. Nggak tahu juga kita. Nggak tahu juga. Tapi di kamar itu ya memang buat nyimpan aset, uang tunai, rupiah, valuta asing dan logam mulia disimpan di situ. Wah, ada falas juga. Nah, itulah dia modus-modusnya sekarang gitu. Oke, tadi yang keberapa tuh? Kan 5 tuh. Tiga tadi ya. Kekuasaan, opportunity, pressure. Yang keempat karena manusia udah greed. Individunya sudah arogan, dinasihati nggak peduli gitu. Yang kelima biasanya menormalisasi. Gaji saya rendah, gaji saya kurang, gaji saya nggak cukup gitu. Normalisasi. Ada justifikasi. Nah, kelima ini sebenarnya satu sama lain saling terkait nih. Satu sama lain terkait. Nah, kenyataannya begitu. Tadi ada pegawai yang level menengah itu bersekongkol nyewa apartemen buat nyimpan ya, karena tadi menormalisasi. Ini tradisi sudah bertahun-tahun lalu. Senior juga melakukan ini. Kementerian juga melakukan ini. Saya harus diminta sama pimpinan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang nggak ada anggarannya misalnya ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya non budgeter, non anggaran, tapi harus diservis sana, servis sini, dan banyak pihak yang mengaku diservis dari uang-uang itu. Nah, selalu pasti itu. Ini jadi efek domino kemana-mana. Siapa yang menikmati uang-uang ini? Nah, itulah dia biasanya tuh perkara korupsi itu gitu. Bagus nih, bongkar terus, bongkar. Ada. Insya Allah masih independen nih kayaknya nih ya. Iya. Bongkar terus pokoknya. Makanya ini bagus sih saya undang beliau di sini nih. Direktur sosialisasi anti kampanye atau anti korupsi. Kampanye anti korupsi. Gini, kalau yang nggak mau berarti udah pasti tadi menyambung pertanyaan saya yang sebelumnya tadi. Kalau nggak mau biasa didiskriminasi, dikucilkan dari institusi, dipindah, ada yang dinonjok. Banyak testimoni kita melakukan itu. Kalau nggak itu, tapi jauh itu lebih aman daripada ya dia harus dipaksa untuk mengikuti permainan-permainan kotor gitu. Diskriminasi itu udah pasti dia, tapi gaji aman kan? Gajinya dia sebagai PNS gitu. Misalnya oknum, bukan oknum ya, ini kan bener ya. Berarti aman semua. Normal semua jalur. Kan kiranya kan ya ditahan lah gajinya. Bisa gitu. Tapi ada beberapa testimoni yang masuk bilang karirnya agak tersendat. Itu hal-hal seperti itu ada. Tapi kita selalu bilang kalau menemukan masalah itu di internal kantor Anda, jangan dibiarkan sendirian deh. Jangan dibiarkan nih kondisi. Kalau enggak destruktif terus dong. Mendingan lapor. Makanya kita sediakan whistleblowing system untuk dihentikan kebiasaan ini. Dan beberapa institusi juga akhirnya ada banyak yang feeding informasi ini dan masalah itu harus diamputasi kan, harus diselesaikan. Si whistleblower ini dapat duit? Enggak. Sebagai apresiasi? Kalau di undang-undang sebenarnya, kalau di peraturan pemerintah ada premi sebagai reward. Sebenarnya dimungkinkan di peraturan pemerintah tentang partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi itu diberikan reward 2/1000, 2/1000 dari pengembalian keuangan negara. Tapi biasanya pertimbangannya si whistleblower itu juga bukan itu loh motifnya dia gitu loh. Bukan uang motifnya dia. Walaupun diperkenankan ada rewardnya. Tapi biasanya dia akan hati-hati juga kalau saya klaim ini loh atas jasa saya, bisa saja identitas saya terbuka. Lebih baik dia tetap rahasia, hidupnya aman, karirnya berlanjut, dan dia nggak butuh uang. Tapi sebenarnya di peraturan pemerintah menyediakan ada reward itu, bos. Loh, yang bayar siapa? Negara. Negara. Boleh pakai hitung-hitungan nggak, Mas? Misalnya kayak tadi 2/1000. 1000 itu gimana? Misalnya pengembalian keuangan negara 1 miliar. Oke. 1 miliar. Berarti ya 2/1000 dari 1 miliar. Berapa tuh? 2 jutaan. 2 juta ya? Iya, 2 juta. Tapi kan manusia kan pasti kan psikologis ya. Maksudnya lumayan lah dapat sekian. Tapi emang resikonya kalau whistleblower itu kebuka identitasnya? Iya. Whistleblower itu tuh motifnya macam-macam. Sebenarnya motif orang untuk melapor itu ada macam-macam. Jadi kalau kita singkat tuh MICER. Motif pertama mungkin aja tadi money ya. Tapi ya ada I. Motif pertama ada ideologi. Dia nggak suka nih ada kemungkaran di situ. Itu. Nah itu biasanya yang motif ini yang kuat.
Jadi dia udah nggak tahan dia lihat institusinya gitu ada permainan kotor gitu, dia lapor pada kita. Udah ada yang Banyak. Oh, banyak. Banyak. Sebagian besar kasus korupsi ya diungkap oleh whistleblowing yang memang tadi tuh amar ma'ruf nahi mungkar dia. Iya. Oh, masih ada orang sehat guys. Ternyata guys, aman Banyak, guys di negara ini guys. Nah, Banyak soalnya orang kan udah resist udah pasrah pesimis gitu loh. Sama aja gitu. Tetangga kita mungkin keterima di CPNS, sama aja ntar lo ujung-ujungnya begitu. Kan gimana negara mau kondusif gitu loh, lagi mau dibangun rapi gitu tiba-tiba dipatahin lagi. Ternyata masih banyak ya? Banyak banget. Dan itu nggak sendirian, banyak. Dalam satu institusi ada banyak orang-orang baik. Dan itu kuat kok. Semakin lama semakin kuat sistemnya. Persentase berapa? Persentasenya? Orang jahat sama orang baik? Kita nggak belum Kira-kira lihat aja. persentase. Kan dari yang laporan-laporan kan udah kelihatan nih. Ini laporannya memang kita yang OTT misalnya dari pihak KPK atau dari ada laporan dari pembisik dari dalam gitu loh. Sebagian besar ada pembisik dari dalam kita dapat. Oh gitu. Iya. Lalu terus Anda kerjanya apa? Iya, justru itu kita harus mengakomodir itu kan. Oh ya, ini baru kerja. Itu Ya, mengakomodir ya, itu, ya. menyediakan kanal Iya. informasi. Dan juga masyarakat umum. Dan biasanya masyarakat umum ngasih info, whistleblowing dari dalam juga ngasih info, ya kita potong tuh, kita kumpulkan tuh puzzle-puzzle. Oh, kayaknya ini valid nih info ini. Valid. Jadi berbagai macam pihak melaporkan hal yang sama, udah jelas nih. Ini udah nggak aroma lagi nih, udah ada fakta nih. Ini nggak bau kentut doang nih, udah ada kotorannya di sini. Gitu, Iya. Dari sendal gua apa sendal lu nih gitu ya. Kan kalau cuma bau-bau kan Bau berkantor ya. doang kan. Siapa sih injek tai kucing ini gitu ya? Ini udah jelas nih ada barangnya, ada barang kotor di sini. Gitu. Boleh tahu nggak usah sebut nama, kayak Dirjen Imigrasi yang kemarin. Itu gimana sih prosesnya? Kita ngomongin terdekat dulu ya. Dua deh, Dirjen Imigrasi sama Kepala BGN. Itu dua-duanya whistleblower. Kalau imigrasi salah satunya ya, saya nggak tahu nggak bisa sebut ada whistleblower, tapi salah satunya adalah data dari itu PPATK itu, ada rekening yang mencurigakan yang dikelola oleh orang-orang di dalam imigrasi. Oh, yang cleaning service ya? Enggak, malah PNS di dalam. Enggak, ya, kan tapi meminjam nama-nama orang yang sebenarnya mencurigakan tadi. Tapi OB-nya dapat. Saya nggak ngikuti apa ada OB-nya atau enggak. Tapi nanti kita lihat aja di persidangan karena belum di persidangan kan. Tapi ada rekening penampungnya itu, rekening penampung yang menurut analisisnya kita adalah di luar dari kewajaran pungutan resmi. Karena ada pungutan resminya sebenarnya. Tarif resminya yang dibayar oleh seorang pemohon perizinan dari warga negara asing itu ada. Tetapi yang dibayar ternyata lebih besar daripada yang resmi. Nah, selisih yang lebih besar inilah yang kemudian dibagi-bagi. Itulah yang mencurigakan. Loh, kok mereka pakai, ini bukan ngajarin yang benar ya guys ya. Ini cuma stigma yang beredar aja. Kan mereka pasti lebih pintar ya, tanda kutip ya. Kok masih lewat rekening? Kan bukannya pakai cash. Jadi ada mereka sediakan rekening penampung itu lewat biro jasa. Iya, cuma kan biasa kan pakai cash. Kan tetap rekening kan dari PPATK kelihatan semua ke tracking. Justru itu makanya ke tracking. Lah, iya maksudnya kenapa sebodoh itu gitu loh? Nah, itulah dia selalu ada. Apa alasannya? Boleh tahu nggak? Misalnya kayak tenang. Lagi-lagi bukan ngajarin yang nggak benar ya. Apa yang menjadi penyebab bahwa ketika dia buka rekening tapi alasan utamanya dia di otaknya dia maling kan selangkah lebih maju nih. Kalau kata pepatah gembel begitu kan. Kok berani tetap lewat rekening gitu loh? Biasanya kan lewat berangkas, koper gitu. Cash in hand gitu ya. Ya balik lagi. Apa? Biar kita bongkar sekalian biar kelihatan indikasinya gitu loh di kemudian hari kalau ada yang kayak begini. Nah, itulah dia, tidak ada kejahatan yang sempurna, Bos. Nggak ada kejahatan yang sempurna. Selalu mungkin ada yang pernah ada cash in hand tapi ada rekening dan itu jumlahnya lebih banyak masuk rekening. Motifnya apa nanti kita dalami lagi tuh. Kenapa sih mereka lebih suka nampung di rekening? Tetapi kenyataannya ketika kasusnya Wemenaker yang terungkap tahun lalu, itu si pelaku di imigrasi itu kan panik tuh. Panik dia. Wah, ini ternyata modus ini udah diketahui nih. Ditarik terus dadakan tuh. Ditarik dari rekening itu, Bos. Jadi sempat mereka tarik secara panik. Jadi panik dia, tarik, itulah disimpan, dipindahin ke rekening yang lain, disimpan dalam bentuk cash. Karena sempat dia menilai KPK ternyata berhasil membongkar perilaku serupa di Kemenaker. Panik mereka tarik. Oh, di tanggal yang sama ya? Di sekitar ini tahun ya? itu. Nih dari Antara News. Nah, KPK bilangnya kasus imigrasi Silmi Karim bermula dari kasus RPTKA Kemenaker. Tahun lalu. Loh, emang di tanggal yang sama? Di periode yang sama. Kelihatan penarikan itu di tanggal yang sama? Iya, kelihatan akhirnya. Jadi memang ini karena pola yang sama, pengembangan kasusnya akhirnya melebar. Ini kan Kemenaker ini kan izin tenaga kerja asing. Lalu kemudian kelihatan, ternyata yang menerbitkan pengurusan
izin tinggalnya itu ya di imigrasi di Kementerian IMIPAS sekarang. Dulunya Kementerian Hukum. Jadi ini pengembangan perkara yang polanya mirip dan cara-caranya juga mirip. Oke. KPK tuh koordinasi nggak sih sama Kejaksaan Agung? Iya, pasti sesama para penegak hukum saling koordinasi. Kan beda-beda ya. Ada yang rompinya warnanya oranye, ada yang rompinya warna pink, rompinya warna merah. Merah. Merah tuh pidana umum tuh di kepolisian. Berarti ada KPK, ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian. Iya. Ini kalian bertiga nih saling koordinasi atau saling kompetitif? Saling koordinasi harus. Oh, bukan karena kompetitif. khusus tindak pidana korupsi kan, karena kewenangan yang sama tuh di 3 kecuali tindak pidana umum. Kalau tindak pidana umum kan penyidikannya hanya ada di kepolisian, penuntutannya di kejaksaan. Tapi kalau tindak pidana korupsi memang berdasarkan undang-undang ketiga institusi ini punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apa bedanya? Kalau di polisi dan Kejaksaan Agung itu mirip. Tetapi yang membedakan yang khas banget itu di KPK. KPK itu berdasarkan undang-undang hanya bisa menyidik kasus korupsi yang pelakunya adalah penyelenggara negara yang high level. Nah, sedangkan kalau di Kejaksaan Agung rentang span kewenangannya bisa luas. Mau PNS biasa, PNS level menengah sampai yang bawah-bawah juga tetap jadi kewenangan polisian atau kejaksaan. Tapi kalau KPK harus di penyelenggara negara atau pejabat yang level yang lebih tinggi gitu. Loh, mantan kepala bagian kemarin kan di Kejagung ya? Tapi kan nilainya signifikan. Iya, ya itu juga tetap jadi kewenangan. Bisa kewenangan KPK dan bisa jadi juga kewenangan Kejaksaan Agung. Kenapa ke sana? Lebih cepat. Oh gitu? Iya. Karena udah sebenarnya di KPK sendiri perkara ini udah disorot, udah udah dalam penyelidikan. Jadi kalau enggak Kejaksaan Agung ya KPK yang menangani ini sebenarnya. Jadi tinggal tunggu waktu aja masalah MBG ini yang sejak tahun lalu sudah kita sorot. Ya, tinggal tunggu waktu aja sebenarnya akan jadi perkara tindak pidana. Jadi ya memang sudah masalah benar. Jadi bukan kalau bahasa saya, mohon maaf, kompetitif dalam artian KPK bohirnya siapa, Kejagung bohirnya siapa. Nggak bisa kita sebut begitu, ada bohir-bohir. Makanya saya nanya, nggak begitu, pegangan siapa? Enggak begitu. Yang penting patuarkannya adalah kewenangan berdasarkan undang-undang. Cakep. Ini biasanya saya berangkat dari stigma doang, dari yang lainnya kan ini kok pegangan ini, ternyata nggak begitu ya. Persepsi publik berarti ya. Persepsi publik. Harus kita luruskan di sini ya. Persepsi bisa saja dari masyarakat, tapi yang kita bertugas bekerja berdasarkan pada regulasi dan undang-undang. Gini Pak Direktur, waktu beberapa hari yang lalu ketika kasus BGN kebuka apa segala macamnya, saya di circle saya ini lingkungan apa segala macamnya gitu ya. Memang kan banyak teman-teman pengusaha, karena memang Kasih Solusi adalah penontonnya atau DNA-nya atau medianya bergerak gimana caranya kita membantu mengoptimasi para pegiat usaha, pengusaha lah. Nah, menariknya di sebuah pertemuan saat itu kita lagi main santai ngobrol apa segala macam, terus ada kubu-kubu yang memang membela dua kepentingan ya. Satu pengusaha dan vendor-vendor yang katanya ini memang awal mulanya investor pertama kalinya MBG. Vendor misalnya atau partner lah ya, mau investor, mau mitra, mau partner. Tapi ternyata kan masuk juga yang kemarin ya. Tersangka juga kan yang vendornya kan. Iya. Nah, maksud saya sebenarnya ini gimana sih cara melihat kasus gitu ya? Kok vendor bisa ikut-ikutan? Maksudnya kan dia nerima proyek. Ini menarik, atau analoginya adalah kayak kemarin kasus travel umroh. Ya kan? Kan dipanggil betul menjadi saksi gitu ya. Artis-artis yang di-endorse apa segala macamnya. Atau mungkin lebih tajam lagi ada artis-artis yang diduga pencucian uang, padahal dia cuma endorse gitu. Itu KPK ngelihatnya gimana ya, bahwa iya nih endorse, iya nih enggak. Kalau saya pribadi misalnya influencer atau mungkin konten kreator, ya kan gue juga kagak tahu itu pencucian apa enggak, orang gue cuma nge-endorse kok. Itu gimana ya? Kalau kita rujuk lagi ke kajiannya KPK, sejak KPK itu ingin memitigasi resiko korupsi di MBG ini, kalimat pertamanya kalau bisa kita lihat di kajian itu nyebutin bahwa hati-hati sama praktek pencari rent seeking. Karena ketika menerbitkan izin pengadaan barang dan jasa, hati-hati sama konflik kepentingan dan mencari rente tadi. Apakah prosedur penerbitan izin dapur, penentuan vendor dan sebagainya itu sesuai dengan prosedur atau enggak? Ada feasibility study atau tidak? Ada uji bahwa ini punya kompetensi dan rekam jejak yang baik terhadap pernah melakukan hal yang sama. Nah, itu nanti kita uji, kita lihat aparat penegak hukum menguji itu atau enggak. Jangan-jangan
feasibility study atau validasinya itu belakangan, persekongkolan dulu di awal. Nah itu yang harus kita hati-hati. Kalau sudah pencari rente duluan yang diutamakan, ya sekongkol dulu, nanti di atas kertas baru dirapikan. Nah itu lagi yang hati-hati. Jangan sampai vendor atau kontraktor siapapun yang sebenarnya apakah punya kompetensi dan portfolio yang baik atau enggak. Jangan-jangan nih kroni-kroninya dia aja bos, lo teman sini lo titip harga sekian. Hati-hati sama itu, karena itu biasanya gejalanya bisa begitu. Tapi nanti kita lihat di proses penyidikan. Oke. Apakah memang harus yang dimaksud adalah di luar e-katalog gitu? Di luar e-katalog. Berarti di luar e-katalog udah pasti korupsi? Di luar enggak, kita lihat nanti ada enggak persekongkolan di situ, Bos. Iya, maksudnya meskipun enggak lewat e-katalog. Anggaplah beauty contest. Anggaplah penunjukan langsung tuh vendornya. Itu udah pasti korupsi? Belum tentu. Lagi-lagi kita lihat kalau korupsi kan ada nggak permufakatan jahat untuk merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain di situ. Apa? Contoh prakteknya apa? Contoh prakteknya dalam kasus mana paling baru yang sudah inkrah ya? Paling baru Nadiem Makarim. Nadiem Makarim belum putusan. Belum. Tapi putusan ya Wamenaker. Wamenaker, iya kan? Wamenaker nah, itu gimana? Itu ya kalau Wamenaker dia pemerasan ada vendor ya? Bukan vendor. Yang ada vendor apa vendor ya? Bagian belum putusan ya bagian ya? Bagian belum. Kapan? Anda putusin aja deh, agak gemes juga saya. Baru soalnya. Sama bapak itu gitu loh. Vendor pengadaan mana yang paling motor listrik? Motor listrik masih baru. Belum. Itu kan proses. Beberapa kasus yang pokoknya lama-lama. Isunya vendor. Enggak, soalnya gini. Kenapa saya bahas ini, Mas? Karena kami ini di lingkup yang kawan-kawan pengusaha. Saya rasa teman-teman masih setuju ya. Apalagi podcast ini kan memang dunia usaha paling banyak kita bahas. Jadi agak serba takut. Sebenarnya gara-gara kemarin kita kawal tuh kasusnya Amsal Setepu kan. Itu kan juga kayak kita mau bisnis sama negara jadi kayak deg-degan nih gitu loh. Nah kayak vendor, pengadaan ini kan banyak teman-teman. Apalagi di organisasi yang saya ada di dalamnya juga banyak gitu loh. Nah maksud saya ini jadi males gitu loh takutnya nih sama kita jadi dagang sama rawannya pemerintah. adalah sama vendor itu adalah kalau si pemerintah merintahin vendor itu titip harga, Bos. Ini harga nih, ini 3.000. 3.000 nih, beli di mana di tempat yang resmi ini 3.000 nih. Tapi kemudian si oknum pemerintah kalau bisa beli mahal, ngapain beli murah? Titip harga deh. Jadi 5.000, jadi 10.000. Tapi nanti selisihnya kita bagi deh ya. Oke. Sama kasus kayak yang lalu yang udah inkrah, mantan Menteri Sosial waktu pembagian bansos. Itu ada vendor nyediain sembako sama paket, dia titip harga di situ. 300.000, jangan 300.000 dong, naikin dong. Nah selisihnya dibagi-bagi tuh. Oh itu udah pasti titip harga udah pasti. Oh, udah titip harga tuh udah pasti korupsi kalau titip harga. Maka vendor hati-hati kalau diminta itu. Kalau harganya normal, prosesnya normal, kompetensi vendor juga benar, baik, ada portfolio, rekam jejak, it's okay, aman. Tapi kalau kemudian tadi titip harga dinaikin daripada yang sewajarnya, lalu kemudian selisihnya dibagi-bagi, itu udah pasti korupsi. Saya waktu itu pernah dapat PO, penawaran. Saya ngambil. Ini saya ceritain. Jadi waktu itu ada temen lama lah kontak. Bro, ini di luar industri lah ya. Satu gara-gara faktornya di luar industri, yang kedua agak ngeri-ngeri sedap kan. Yang ketiga ya tadi menjaga-jaga mitigasi apa segala macam ya. Ini saya baru tahu nih masalah harga. Apakah ini yang dimaksud dengan titip harga? Coba kita cek ya. Jadi temen WA, bro garap event untuk sharing-sharing pelatihan buat UMKM. Karena kan saya juga suka sharing-sharing apa segala macamnya. Nah ini saya nggak usah sebutin namanya. Itu ada surat lengkap si PDF ini dari kementerian. Kita sebut saja lah di sebuah kementerian. Terus gimana sih maksudnya nih? Dan saya belum pernah ada yang kayak begitu-begitu kan. Untuk kayak pengadaan gitu-gitu memang bukan industri saya juga. Terus tiba-tiba saya baca itu udah berikut sama kebutuhan berapa titik eventnya sampai di bawahnya ada budget. Saya nanya, nih gue maksudnya gimana sih? Ini kayak gini gue nggak paham. Enggak, pokoknya budget udah aman tapi lu tinggal jalanin aja. Itu udah ada harga kayak quotation gitu. Untuk IO pokoknya budget ditetapkan sekian. Ya udah lu tinggal jalanin. Ya mungkin targetnya KPI-nya sekian apa segala macam ya. Waduh, taruh deh bro, gua nggak ngerti, gue pelajari dulu apa segala macam. Sampai sekarang ya udah hilang begitu aja. Harga yang dimaksud apakah termasuk quotation? Itu pengadaan, berarti pengadaan jasa itu kan? Iya. Sepanjang tadi itu aman tuh kayak gitu. Variabel-variabel pekerjaan adalah pekerjaan yang normal dan memang dikerjakan, bukan diadadain ya. Bukan diadadain. Sepanjang pekerjaannya memang benar nyata akan dikerjakan dan memang dikerjakan, itu nggak masalah. Oke.
kecuali yang diada-adain. Nah, apakah ini termasuk diada-adain? Narasinya saat itu teman saya bilang, udah yang penting terrealisasi bro. Lu garap aja, siapa kayak lu ngundang siapa kayak, ini ada budget sekian. Buat ini, LED sekian, bla 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 bla. Saya nggak tahu ya apakah ini sebatas naratif doang, tapi memang atau direncanakan kayak, udah yang penting terselenggara acaranya. Dana anggaran terserap, kan mungkin APBN kan. Itu gimana? Atau slide lagi, apa sih tujuannya? Mesti jadi pertanyaan berikutnya itu bos. Kenapa saya punya acara, punya duit, lalu kemudian nggak saya uji nih, ini normal enggak? Anggarannya benar atau enggak? Pekerjaannya atau enggak? Kok kita lepas begitu aja? Apa tendensi di balik ini kan mestinya? Iya. Dan mestinya pertanyaan begitu. Ada apa ya? Ada apa ya? Normalnya nih kalau saya punya uang sendiri nih, bikin hajatan, mau bikin pernikahan lah, wedding organizer. Pasti kan kita ngitung juga, ya cateringnya benar enggak? Dokumentasi ada yang benar enggak? Ini semua diuji. Harganya juga harga ya bersama margin sama jasa profesi kan. Tapi kemudian kalau dilepas, udahlah ambillah segitu. Maka pertanyaannya, ada apa di balik itu kan? Nah itu yang mesti dicecar itu bos. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu yang harus. Apakah ini memang buat dibagi-bagi atau apa? Itu yang harus diperiksa. Memang sebenarnya korupsi ini kan secara makro kan luar biasa ya, besar sekali apa segala macam. Tapi nggak sadar bahwa hal-hal kecil pun juga harus diperhatikan terkait korupsi hari-harian di kantor, waktu. Saya punya aja satu kisah tapi singkat aja ya. Kayak saya pribadi pun juga ketika kasih solusi, kita bermitra gitu kan. Kayak sekarang saya sebut saja lagi ber-MOU sama ITB, Salam Ganesha ITB. Itu tentang eskalasi, pelatihan, ekonomi kreatif apa segala macam ya. Kayak kemarin lucu kan, akhirnya saya naik WUSH. Saya ajak istri, dekat ya WUSH deh. Dan istri pertama kali naik WUSH kan, aku mau nyobain dong. Ya udah, oke, sekalian kita ikut. Nah, guys, disclaimer, gue pasti masih banyak kekurangan, kesalahannya udah pasti. Cuma memang gue lagi belajar, meskipun baru 2 tahun 3 tahun belakangan inilah, lebih concern gitu loh. Yang gue praktekkan ke perusahaan gue sendiri. Ketika kita makan, beli kopi, kan pasti mampir-mampir dulu tuh sebelum ke ITB-nya saat itu. Itu saya mencoba untuk mempraktekkan diri sendiri dengan istri. Misalnya kayak contoh, bill, makanan. Itu bahaya banget tuh kalau nggak ngelatih diri sendiri. Ya udah, yang operasional kasih solusi ya kalian, anak-anak meskipun saya termasuk. Tapi yang saya sama istri kan duduknya pisah. Mau menambah, gue ngeluarin debit sendiri gitu loh, atau keris sendiri gitu kan. Itu minimal mempelajari, jadi nggak kebiasaan. Di event yang berikutnya lagi ajak anak-anak, dipisahin lagi billnya. Nah yang kayak gitu-gitu kan harusnya dipraktekkan. Saya nggak ngajarin ya, tapi ini harusnya terbiasa dengan lingkungan sehari-hari ya. Nggak akhirnya juga begitu ada perjalanan dinas, pas lagi ada yang bawa istrinya, bawa anaknya, bawa ini billnya sekalian gitu. Itu kan bahaya banget ya. Iya. Kalau di institusi pemerintah sebenarnya udah ketat sih. Jadi pengeluaran itu memang buat membiayai si pegawai negeri di dalamnya. Jadi pertanyaan dan seringkali kita temukan adalah bagaimana kalau ada kegiatan yang nggak ada dianggarkan di APBN. Udah nggak ada dianggarkan, dia bawa istri, bawa rombongan, apalagi ada istri pejabat yang harus pelesiran ke tempat liburan dan harus disediakan oleh si tuan rumah. Misalnya nih, ada masih banyak kejadian. Kelompok istri pejabat dari Jakarta datang ke provinsi, ke daerah. Buat liburan tuh ke tempat wisata di provinsi itu. Mumpung sana. Anggaran nggak ada. Anggaran dari negara nggak mungkin, orang ini bukan pegawai negeri. Siapa yang biayai dia? Si tuan rumah. Si tuan rumah, institusi di tuan rumah ini cari-cari sumber dari tempat lain. Dari sponsor lah, dari cukong, dari hal yang lain untuk menservis kegiatan-kegiatan yang anggaran ini. Nah, kalau di tadi Mas Diri bilang ada batas, ini saya selaku pemilik perusahaan, istri saya keluarga kayaknya nggak ditanggung perusahaannya, dipisahkan. Nah kalau ini kejadiannya, ini nggak ada dianggarkan, tetapi harus diservis nih si orang Jakarta dan rombongannya nih, bawa ke Danau Toba, bawa kemana gitu, dari mana? Nyediain libur, transportnya, nyewa hotel dan segala macam. Akhirnya dari mana? Dari pengusaha, dari kontraktor. Kan bukan dari APBN? Nggak ada APBN. Terus? Nah itulah dia akarnya korupsi. Membiayai kegiatan-kegiatan yang nggak dianggarkan oleh APBN. Tapi sponsor? Sponsor. Tetap ikutan masuk praktek korupsi? Itu korupsi jelas. Karena pasti nggak mungkin si cukong, si kontraktor, si vendor, dia talangin dulu nih buat menservis supaya nanti kontraknya, urusan bisnisnya lancar di institusi itu. Udah deh, aman. Ada tamu dari Jakarta. Gak usah pikirin, gue biayain hotelnya, kasih voucher hotel. Sediain mobil, butuh berapa mobil? Mau oleh-oleh nggak? Bolu merantinya siapin, di Ambonnya siapin, kan gitu kan? Itu nggak mungkin nggak di ruang negara itu.
dari sponsor. Nah, itu baru satu pemicu yang sebenarnya kelihatannya kecil, tapi itu malah mengakibatkan korupsi berikutnya. Apa korupsi berikutnya? Mustahil nanti si vendor, si kontraktor nggak akan nagih budi. Bener lagi. Iya lagi. Itulah dia. Balas budi kan. Balas budi pasti. Dimuluskan kontraknya, dapat tender berikutnya, proyeknya dinaikin lagi segala macam. Itu pidana tuh. Kalau mau diseriusin gitu. Kalau seriusin itu jadi hulunya tindak pidana korupsi. Hulunya tindak pidana korupsi di itu. Pasti dari small gift, laser, hadiah, upeti gitu. Gratifikasi. Pasti dari itu tuh. Kalau misalnya ada seorang pejabat kunjungan diundang, pameran UMKM, terus tapi dia ngasih keripik dari UMKM tersebut di boothnya. Makasih ya Pak, udah mampir, udah foto sama saya, harapan di endorse apa segala macam. Ini Pak hadiahnya nih, keripik singkongnya. Itu gratifikasi nggak? Kalau sebenarnya itu kalau UMKM ya, kalau UMKM ada memang ada kesadaran. Ayo dong pemerintah mempromosikan gitu, dalam rangka promosi. Tapi kalau hadiah ikhlas aja. Iya, itu promosi. Tapi itu kan dia bukan buat tanam budi kepada Bapak itu nanti suatu hari proses bisnis saya akan dimudahkan. Enggak sampai segitu kan UMKM kan. Yang penting brandnya disebut ini loh, belilah ini. Nah, itu kan di luar dari itu. Kalau gratifikasi itu memang buat tanam budi, nanti di kemudian hari proyek saya, bisnis saya lancar deh sama Bapak gitu. Jadi buat tanam budi itu dia. Hati-hati tugasnya, kita jadi belajar nih. Kira-kira temuan-temuan apa ya yang mungkin ini hal kecil yang secara kasat mata gitu kan nggak kelihatan nih, kayak gini-gini, tapi akhirnya jadinya tradisi yang berulang. Iya. Biasanya kalau disuruh pandang KPK apa aja ya? Biar kita hati-hati gitu loh. Kalau di teori gratifikasi tadi, sebelum gratifikasi tadi adalah karena kebiasaan menormalisasi small gift tuh, hati-hati sebenarnya. Maka sebenarnya kalau kata hadis Rasulullah tuh, barang siapa pegawai negeri yang sudah kami berikan upah. Ya, Rasulullah ada zaman pegawai negeri masa itu, tugasnya pegawai negeri dikasih sama negeri waktu itu, negeri Madinah, udah upah, insentif, honor, take home pay yang normal, officially halalan thayyiban, tapi masih ngutip sana sini, masih minta hadiah sana sini. Kata Rasulullah itu adalah ghulul, pengkhianatan. Jadi menormalisasi hadiah-hadiah tadi itu pengkhianatan pada negeri sebenarnya menurut Rasulullah. Itu benar, saya pernah temukan hadis itu. Jadi itu jangan dipotong ya. Biasanya kalau hadisnya misalnya disampaikannya kayaknya lemah atau apa, bisa kita cut. Makasih sudah menyampaikan ini. Iya, itu sahih itu. Hadis sahih itu. Jadi bahasa kerasnya adalah ghulul kan, pengkhianatan. Nggak boleh sebenarnya. Iya, jadi mengkhianati sistem, mengkhianati negara gitu. Gue jadi penasaran deh, KPK ini kan pasti kan identiknya sama kerugian negara. Kalau misalnya ini swasta, boleh nggak kita lapor KPK? Karyawan, misalnya ada perusahaan swasta nih, terus tiba-tiba ditemuin ada praktek korupsi, apapun itu bentuknya ya, kasusnya, prakteknya, itu kucuk-kucuk tuh karyawannya ini tuh yang merasa kayak, wah ini ada praktek kotor di sini, gue OTW pesen Gojek ke kantor KPK, aku mau lapor gitu. Itu sebenarnya ayo OTT gitu. Tuh aku lihat di ruangan itu gitu. Dilayani nggak sih? Di Indonesia itu korupsi sektor swasta belum diatur sebagai tindak pidana korupsi. Berantak bisa sembarangan dong. Di sektor swasta begitu. Jadi masih pidana umum itu. Maka kalau ada penggelapan, kecurangan di internal institusi swasta itu bukan tindak pidana korupsi. Memang di hukumnya di Indonesia belum mengatur itu. Kecuali ada beberapa negara yang mengatur bahwa kan suap menyuap atau fraud di dalam institusi swasta adalah tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi. Indonesia belum sampai rejim begitu. Oh, belum begitu. Tapi biasanya itu ngurus sendiri aja secara swasta ya. Swasta pidana umum ya. Penggelapan kah? Ya biasanya penggelapan ya, uang kantor atau uang apa digelapkan. Biasanya pidana umum. Mas, ini kan belakangan ini banyak influencer atau apapun itu yang katanya diduga sebagai pencucian uang. Nah, kelihatan pencucian uang itu gimana sih sebenarnya? Dan koreksi kalau saya salah. Kalau nggak salah Pak Prabowo sekarang juga akhirnya ada penetapan yang tadinya mungkin tidak digiring ke TPPU, tapi akhirnya sekarang jadi ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kasus-kasus seperti itu kan. Itu boleh tahu nggak dua hal tadi deh? Dasarnya apa dan bagaimana mengindikasi bahwa ini si influencer ini adalah dia pencucian uang, money laundering? Pencucian uang itu kan adalah tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal. Jadi bisa tindak pidana narkoba, tindak pidana umum. Kalau dia tindak pidana korupsi, bisa jadi juga membawa tindak pidana ikutan tadi, namanya tindak pidana umum. Pencucian uang.
tindak pidana pencucian uang ini dalam tindak pidana korupsi biasanya adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan aset atau harta hasil dari yang dia korupsikan. Biasanya gitu kan, disembunyikan, diubah, dikonversi menjadi bentuk lain, itu termasuk penyembunyian atau layering lah ya, dilapis atau diubah. Nah, itulah pencucian uang. Biasanya kita temukan bahwa tindak pencucian uang yang dihasil dari tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan sendirian. Dia pasti ada asalnya. Misalnya kasus mana tindak pencucian uang? Kasus korupsinya zamannya mantan politisi dulu Muhammad Nazarudin. Nah, itu kan dia korupsi di berbagai institusi tuh bos. Kementerian Kesehatan dia palakin, Kementerian Olahraga, Garuda Indonesia zaman itu. Nah, terus dikumpulin, dia ubah itu, dia konversi tuh hartanya, dimasukin ke perusahaan cangkang, ada perusahaan vehicle-nya di Eropa, di British Virgin, negara Karibian, di Singapura, segala macam. Sebar, pinter juga ya. Sebar. Nah, itulah dia pencucian uangnya, bisa dalam bentuk uang, sekarang yang kripto lah ya. Di kasusnya mana imigrasi kemarin ya ada kripto. Ya itu tadi bagian dari mengubah wujud uang tadi yang hasil kotor ya dicuci-cuci dulu seakan-akan nantinya bersih dan seakan-akan legal. Oh, kripto ya. Waktu yang pas Hilmi Karim kan ada 1 miliaran ya? Ada kriptonya. Kripto ya. Itu tetap kena ya, mau diumpetin ke sana ya? Iya, Karena di blockchain itu kalau nggak ketahuan gimana? Misalnya di Ledger. Disimpan di dalam kayak semacam tokennya gitulah. Berarti kemudian nanti kita lihat ya, ini karena masih penyidikan, udah kelihatan berarti asal muasalnya sebelum disimpan di situ udah berarti berasal dari uang yang rekening penampung tadi yang kita bahas tadi itu sudah dikumpulin dari berbagai macam pihak pemohon perizinan dari warga negara asing tadi, dikumpulin dulu, baru sebagian kayaknya dia konversi tuh ke dalam kripto. Nah, ini trailnya kebaca. Apakah nanti melebar kemana-mana nanti kita lihat aja di penyidikan. Anda kan ada di KPK dari 2005 ya? 2005. Sampai sekarang 21 tahun. 21 tahun. Berarti pasti Anda tahu tuh bagaimana. Berarti KPK dari awal ya? Iya, dari awal. Iya kan? Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Gini. Ini agak sedikit tajam nih ya. Kita sebut saja oknum. Oknum di kepolisian ada yang bagian mungkin nggak tahu reskrim atau apa yang satuan penanggulangan narkoba, taunya dia make atau dia ngedarin. Oknum di KPK taunya di korupsi. Ini fenomenal ini sebenarnya yang umumnya rata-rata kan bahkan ada di pimpinan ke atas ya. Itu semenggoda itu ya, uang-uang yang ada di sabu nih kita puterin lagi dalam yuk gitu misalnya. Betul. Uang nih gitu loh. Itu apa sih sebenarnya terjadi nih di kalangan-kalangan oknum-oknum yang ya di dalam inilah sebuah lembaga yang katanya mungkin dia independen, tujuan adalah melindungi hak konsumen gitu. Balik lagi kita di Pentagon of Fraud, ingat tadi ya? Pentagon segi 5 kecurangan tadi, faktor pertama paling dasar adalah kekuasaan, bos. Ujian paling berat itu kekuasaan. Nearly all men can stand adversity. Hampir semua orang itu bisa lulus dengan ujian kesusahan. Tapi begitu dapat kekuasaan, disitulah godaannya. Makanya teman-teman, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jangan benarkan yang biasa. Saya suka sekali baju Anda itu. Mantap ini. Karena tadi nggak ada kasus kejahatan atau kecurangan tahu-tahu dalam bentuk besar. Pasti mulai dari menormalisasi yang kecil-kecil. Biasa tadi terima pungutan, biasa terima pungli, biasa terima hadiah-hadiah, dari mulai mungutnya sedikit, 1 juta, 2 juta sampai 1,2 tuh sekali setor. Ya, karena itu terbiasa, bos. Pernah ada nggak? Kayaknya di kepala saya ada ya, karena memang takutnya kemakan stigma juga ya. Oknum yang pernah ada kan ketua KPK, iya kan? Anda nggak usah sebut namanya. Kalau boleh bongkar waktu itu gimana prakteknya? Dia ketua KPK tapi korupsi gitu, oknumnya misalnya. Itulah dia. Tapi sampai sekarang itu kan adanya di kepolisian tuh ditangani. Ditangani di kepolisian itu. Dan sampai sekarang kasusnya belum tahu juga apakah benar atau tidak penanganannya seperti apa. Belum jelas ujungnya itu. Tapi orangnya berkeliaran? Nggak tahu saya. Nggak ada informasi soal itu. Jadi nggak bisa sampaikan. Biasanya apa sih? Karena dia mungkin nggak usah KPK doang lah, apapun itu lah dia oknum. Pokoknya kepalanya ya, ketuanya ya. Itu karena
ngecairin kasus gimana ya? Memudahkan ya, melancarkan kasus ya. Dalam berbagai level ya selalu ada kesempatan untuk menggunakan kekuasaan. Ingat lagi tadi faktor kekuasaan. Iya. Kalau tadi kan level pimpinan mungkin. Level Heeh. pegawai, level yang lebih rendah. Contoh kasus. Iya. Kasus korupsi pengawal tahanan di KPK, pengawal rutan. Tahu kan kasus? Iya. Penjaga rutan. Iya. Itu kekuasaannya apa? Kekuasaannya tadi terima setoran dari tahanan. Setoran, Aduh. pelicin, setoran dari tahanan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan Oke. ngurus apa tahanan. Akhirnya kita ungkap itu. Dan akhirnya semua dipidana. Sekarang udah ditahan semua itu. Pelaku yang dulunya bertugas menjaga tahanan, akhirnya kita ungkap dengan tegas. Artinya apa? Dalam berbagai spektrum, mau dia pemimpin tertinggi, tengah, bawah, sampai kekuasaan yang tadi yang kelihatannya kecil aja, cuma ngawal tahanan, tapi ternyata bisa jadi duit. Nah, faktor pertama Pentagon Overroad itu valid dah. Valid betul itu. Kekuasaan itu begitu menggoda, Bos. Oke, jawab singkat. KPK masih ada taringnya nggak sekarang? Kita lihat di perkara ini. Nanti kita lihat. Hah? Berani KPK nggak? masih ada taringnya nggak guys? Kita Ya, lihat di perkara ini nih, imigrasi. Nanti berikutnya ada perkara lagi. Ada banyak perkara yang sekarang siapa sudah berjalan. yang harusnya taring utama tuh ketuanya? Di mana? KPK? Oh iya pasti. Pasti. Pimpinan tuh harus kuat dan didukung Oke. oleh seluruh organisasi, staf di bawah. Kalau masih ada taringnya, kenapa masih ada praktek korupsi di negara ini? Pentagon Overroad tadi. Pentagon Overroad tadi yang kuncinya. Kenapa kekuasaan itu masih memicu orang untuk korup? Kenapa selalu ada opportunity yang lemah sehingga orang leluasa masih bersekongkol satu sama lain? Itu ya. Kenapa ada individu yang sudah digaji tinggi? Ada bos, pernah kita temukan gaji pegawai pejabat di negeri ini itu hampir 200 juta legal ya? Hampir 200 juta. Nggak tahu apakah di sektor swasta itu normal atau enggak. Ini pegawai yang take home pay-nya normal, official, halal, hampir 200 juta sebulan halal, Bos. Tapi kemudian ketika kita geledah ruangannya, di dalam ruangannya ini isinya uang tunai, disimpan diam-diam di rumah. Sadis. Dan puluhan miliar. Jadi individu tadi digaji berapapun akan selalu ada hasrat keserakahan untuk gue punya kuasa. Balik lagi faktor pertama, kuasa nih. Kuasa tadi. Oh ternyata ngurus apa-apa bisa gue duitin nih. Itu guys ya. Itu dia. Oke. Menurut dari sudut pandang KPK atau dalam hal ini Anda sebagai direktur ya, salah satu bidang lah ya di KPK. Sebenarnya kalau bikin jerak itu dimiskinkan apa dihukuman mati? Sekarang kita lihat fenomena nih. Fenomena sejak beberapa tahun terakhir, ternyata terpidana itu lebih takut dimiskinkan. Hah? Jadi lebih baik itu uang yang dia korup itu langsung bisa kita sita setinggi-tingginya untuk dia kembalikan menjadi pemulihan kerugian keuangan negara. Gitu. Oh pantesan ada yang waktu itu pas sudah dipakai rompi oren teriaknya lebih baik saya dihukum mati gitu ya. Dia lebih mau begitu ya dibanding dimiskinkan ya. Dia mungkin dia kira nanti keluar kalau bisa berhasil dia sembunyikan. Nah itulah dia kita optimalkan. Jangan sampai yang dia sembunyikan itu luput dari kita. Oke. Kalau narasinya gini gimana? Curang banget. Tau gitu gua korupsi lebih banyak. Makanya karena paham itu. Ngapain cuma 3,5 miliar? Tau gitu saya ambil yang paling atas saja. Itu gimana dari sudut pandang kami? Makanya harus seberapapun dia dikorupsi harus 100% kita tarik lagi. Dan itu memang sulit kan sekarang lah bos. Nah inilah para pelaku kripto misalnya nelusurin itu bantulah kita gitu kan. Pindahin ke vehicle aja deh. Vehicle udah dipin mana-mana, pindah negara tax haven, masuklah British Virgin. Nariknya kan susah ke sini. Susah, iya. Gini Mas, itu nanti kita bahas ya pada kriptoan ya. Tapi ini benar gini. Anda kan di KPK dari awal. Berapa presiden waktu itu? 2003 ya? 2005 masih Pak SBY. Iya, kan SBY, Jokowi, Prabowo kan. Nih belak-belakan aja lah kita lah. Anda ikut dari awal sampai sekarang. Objektif ya. Jangan karena melihat warna baju saya, jangan karena melihat ini misal, jangan karena melihat podcast ini apa segala macamnya. Ngomong apa adanya aja. Meskipun belum fair kalau Pak Prabowo belum 5 tahun ya sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Berarti Prabowo yang sekarang lagi menjabat aja. Dari 3 presiden, bahkan ada yang 2 periode, bahkan dua-duanya 2 periode, ada 2 yang 2 periode kan. Kira-kira hukum yang masih menjadikan satu taring yang kuat, terutama lembaga KPK, ada di pemerintahan mana?
Kita akan bahas setelah iklan yang satu ini. Kenapa Anda kasih jeda? Loh, kan negara ini transparansi. Iya, betul. Coba. Tapi yang menilai ini masyarakat. Harusnya masyarakat. Karena kita KPK tuh pelaksana undang-undang saja. Iya, cuma biar kita ukur. Terserah deh mau pakai pendekatannya yang paling banyak dimasukin korupsi, ditetapkan oleh KPK, boleh. Meskipun ini sebenarnya fair nggak fair ya. Karena kan ukuran orang itu belum tentu. Bisa jadi memang di tahun itu, di masa presiden itu memang yang kelakuan iblisnya lebih banyak misalnya gitu kan. Tapi boleh pakai itu. Mau pakai data apapun boleh lah. Kalau kita lihat ketika yang bisa kita sebut 2 presiden sebelumnya, kita lihat aja KPK sudah menindak pejabat level tinggi mana di kedua pemerintahan itu. Saya pikir sih dua-duanya kita pernah menangkap kepala ketua Mahkamah Yang mana nih SBY? Zamannya lupa saya. Kita dulu aja SBY kasus besar apa? Kepalanya apa Australia? Zamannya Mahkamah Agung dulu, ingat? Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, saya ingat. Jadi sebenarnya level-level lembaga tinggi itu sudah ditindak oleh KPK masa itu. Artinya apa? Artinya presiden siapapun itu masa itu memberikan dukungan yang baik pada KPK. Oke. Iya, karena ukurannya gitu. Nggak ada pimpinan tinggi yang luput dari penindakan KPK, ingat waktu itu. Ada nggak yang gayanya viral, seakan-akan memberantas korupsi, tapi ternyata di belakang nggak diproses? Seperti mana ya? Ya nggak tahu. Siapa apapun, biar kelihatannya bagus nih. Enggak sih. Ada Mana kerjanya ya? nih, tapi nggak dibahas misalnya. Ujung-ujungnya ya udah ada kong kali kong di belakang, ujung-ujungnya balik lagi ke situ misalnya. Sepengetahuan saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada datanya nggak sih sebenarnya sejauh ini? Oke. Sekarang yang current issue aja deh. Pak Prabowo di zamannya sekarang ini, Prabowo ini kan yang saya lihat, koreksi kalau saya salah, bagus ya. Tentang informasi-informasi KPK jeblos nggak pandang bulu gitu, disikat habis gitu, apa segala macamnya. Bahkan yang dia konglomerat lah misalnya, apa segala macamnya gitu. Bahkan mungkin ada yang menjadi oknum dalang kerusuhan misalnya, tiba-tiba gara-gara resah, asetnya disita, kasusnya diungkap. Gimana menurut Anda di pemerintahan sekarang? Untuk sekarang kita lihat aja, sebenarnya ekspektasi masyarakat kan tinggi pada beliau, dan kita juga sebagai aparat penegak hukum tuh selalu meminta bahwa apapun penegakan hukumnya mendapatkan dukungan penuh dari presiden. Itu kita harapkan. Political will seorang pemimpin, seorang presiden itu kuncinya. Kuncinya, disitulah kuncinya. Sepakat dan nih. kita lihat nanti selama periode pemerintahan beliau. Dan itu kita harapkan. Setengah jalan ini kelihatannya, terserah Anda harus objektif ya. Kelihatannya oke, atau masih ada yang pandang bulu atau seperti apa? Lihat dari rekam jejak penindakan KPK bisa sebutkan bahwa ada menteri, ada wakil menteri, sekarang beberapa wakil menteri kena dan mendapatkan dukungan dari presiden untuk ditindaklanjuti dan proses hukum harus jalan. Padahal kabinetnya dia sendiri yang bentuk ya. Iya. Dia sendiri bentuk atau mungkin lingkungannya dia juga, tapi disikat juga. Iya. Ya kita lihat nanti nih sepanjang tugas-tugas KPK tadi tegas dalam penindakan dan apakah mendapatkan dukungan penuh terus oleh presiden dan pemerintahan. Oke. Nggak maksud mengkomparasi atau membanding-bandingkan. Anda kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jawab. Ini kan rakyat menaruh harapan ya kepada KPK. Iya. Ya dalam hal ini KPK lah. Ada yang mungkin kejaksaan, ada yang mungkin apa segala macamnya. Anda kan ada di posisi direktur. Iya. Kita gerah ya. Nggak maksud membandingkan antara ketua-ketua yang sebelum-sebelumnya. Cuma memang gerah nih. Ini kan setuju nggak teman-teman? Pasti sepakat. Ini korupsinya kagak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Selesai. Ya nggak selesai-selesai. Kita menaruh harapan kepada siapa lagi? Padahal ya dua paling tertinggi ketuanya, masa wakilnya kan ibaratnya gitu. Ya udah sepaketin aja presidennya, ketua KPK-nya, ketua Kejaksaan Agungnya, ketua Bareskrimnya, misalnya apapun itulah bentuknya. Kita naruh harapan ke semuanya lah. Cuma kan nggak kelar-kelar. Jika Anda menjadi ketua KPK 2029, Anda mau ngapain? Kalau sampai nggak kelar-kelar lagi, ini berandai-andai ya. Ya andai-andai aja. Kan saya udah disclaimer, nggak maksud menyalip yang sekarang. Bahkan kita bisa singgung, kuncinya adalah di pimpinan tertinggi negara ini. Presiden sebagai pemimpin komando tertinggi, Bos. Berarti, di negara manapun pemberantasan korupsi efektif kalau memang komando tertinggi adalah presiden. Terus ketua KPK ngapain? Ya sebagai bagian dari orkestrasi yang dipimpin oleh presiden, Bos. Berani nggak langsung bantah misalnya presidennya mau bermain-main di dalamnya? Kan kita berharap ini independen nih.
mau taring mau apalah bahasanya lah. Tiba-tiba dapat presidennya yang ngajakin kong kali kong. Anda kan jadi ketua KPK-nya. Diam kamu. Wah, gitu dong. Berani nggak? Loh, Iya harus ini begitu, kita kan? pengen dengar, Harus disaksikan begitu. warga negara Indonesia. Diam kamu presiden. Harus begitu. Berani begitu? Karena tujuannya kita adalah kan tujuan nasional, kemakmuran rakyat, apa yang diamanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi siapapun itu, tugasnya kita sebagai negara, instrumen negara ini, kiblatnya adalah bagaimana memakmurkan rakyat. Kan itu tujuannya. Apakah sumpah kita, apakah tugas kita sudah sesuai nggak dengan sumpah itu? Cakep nih. Atau manggil wartawan, misalnya Anda lurus nih. Kita kan berbaik sangka kan, huzon-huzon. Kata dari mukanya sih muka-muka baik ya. Misalnya panggil wartawan, press conference, tiba-tiba wartawan dikejutkan. Udah semua ngumpul? Oke. Saya ingin mengundurkan diri dari KPK. Ternyata presiden sekarang tidak berperi kemanusiaan. Saya akan keluar daripada saya harus ikutan andil dari praktek korupsi. Berani nggak? Ya, ini berani andai. Saya belum menemukan ada kejadian itu. Iya. Kan pernah nggak lihat video viral polisi yang waktu itu yang polisi akhirnya dia hormat sama bendera, akhirnya dia cabut mengundurkan diri gara-gara ditindak menyelesaikan kasus besar. Maaf ya kalau salah, kalau saya salah ada korupsi atau apa gitu. Polisi masih pangkatnya sederhana, akhirnya dicabut berani tegas. Ya kan, tahu kan? Kayaknya nggak valid deh tuh berita itu, Bos. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Ada cerita di belakang nggak deh? Nggak Oh usah gitu. kita- Saya nggak tahu, Allah alam kalau itu. Ya pokoknya intinya dia bilang gua keluar apapun ya, yang penting kuncinya aparat penegak hukum gitu. Gua nggak mau gara-gara suruh bersekongkol gitu loh. Nah, itu kan ya udahlah di belakang bisa dibikin di. Tapi kumpulin semua media. Kasih solusi hadir lah. Nanti saya yang pegang mic di depan gitu. Press con gitu ya. Ya kan saya pemretnya kan, saya pegang begini. Ngomong langsung. Ternyata ada banyak kebusukan di negara ini. Saya capek, saya mengundurkan diri menjadi ketua KPK dan saya mau jadi pemain Facebook aja. Karena orang ini sebutin gitu. Biar clear semuanya, berani nggak Anda? Iya iyalah. Bos, bener ya, Iya. bener ya. Alhamdulillah ini tuh kita sekarang, rekam loh. alhamdulillah sekarang belum pernah ngalamin itu, Bos. Oh iya kan kita nggak pernah Mas tahu. Berandanan deh, Mas. Iya, kalau direktur, wakil atau segala macam kan nggak punya otoritas kan. Belum Ketua setinggi itu kan. Iyalah, pasti kan Belum ujung-ujungnya setinggi yang itu, preskon ketuanya gitu kan. Memang harus ada otoritas itu. Kenapa yang sekarang nggak ada yang berani? Sementara kan praktek korupsi di mana-mana. Saya nggak menjurutkan kepada ketua KPK yang sekarang ya. Tapi kenapa nggak ada yang berani seperti itu? Di luar dari pilihannya dia ya, dia mengundurkan diri juga nggak apa-apa juga, tanpa harus mengumbar-umbar. Tapi kan harapannya kan bongkar dong, nyanyi dong gitu. Nah, itu kenapa yang nggak ada yang buat si oknum-oknum ini? Dia tahu ngeliatin duniawi pasti ujung-ujungnya kan, takut dipecat gitu ya. Saya nggak pernah tahu tuh ada intervensi begitu. Bukan. Kan pasti ada aja kan sekarang kan, dengan segala hormat ya. Kalian pasti melihat ada tindak pidana kan. Ya, ada yang dugaan, terserah lah. Oh, iya. Ada yang masih begini gitu ya. Justru malah saya mau agak serius nih. Apakah memang ada UU ITE-nya? Apakah memang ada penjagaan aibnya? Kayak bukanya nyanyi aja udah. Pilihannya kan dia ada undang-undang, atau dianya udah siap mati. Bongkarin aja semuanya. Kan pilihan cuma dua. Emang ada apa lagi? Dia emang kecuali memang ada badan hukumnya, nggak boleh dibuka secara aib, nggak boleh dibuka secara begini, ini undang-undangnya, tunjukin dong ya. Saya mau buka semua, saya mau nyanyi nih, tapi begini gitu kan. Kecuali ada itunya. Tapi disclaimer kalau memang ada itunya, pilihannya dua. Memang dia ada undang-undangnya, atau memang dia duniawi, takut dipecat, takut mati, takut hilang tuh orang. Kalau whistleblowing nih, kita mundur lagi nih. Whistleblowing sebenarnya kita pastikan dan kita encourage lah dia. Kita encourage kalau melapor ada orang dalam mau melaporkan, menemukan ada dugaan tindak pidana korupsi, menemukan pelanggaran, jangan takut untuk melapor. Dan identitasnya kan kita jamin kerahasiaannya. Itu kewajiban dalam pengelolaan whistleblowing system nih. Pelapor manapun, orang dalam manapun, siapapun dia, kalau memberikan informasi, kita harus jamin kerahasiaannya. Jangan sampai takut. Nah, kalau itu saja udah kita jamin, mestinya kita nggak punya ketakutan dong untuk terus menindaklanjuti sampai ke persidangan misalnya begitulah. Tapi kalau ketuanya ini tanpa whistleblower, kita sumbernya harus dari masyarakat, informasi awalnya. Informasi tapi buka nyanyiin aja semuanya. Kan pasti kan bukan pasti, maaf ya. Ada aja yang ditutup-tutupin kan sejauh ini ya.
Nggak bisa bilang gitu sih, nggak tahu juga apa yang ditutupin ya. Oh berarti semua yang ada di luar ini yang kalian gini, dipastikan kalau misalnya ada dugaan korupsi, tapi kawan-kawan KPK tuh gimana ya? Dipastikan kalau ada kasus, netizen mungkin lebih tahu atau keluarganya lebih tahu di depan mata, tapi nggak keumbar. Dipastikan karena KPK belum nyentuh itu. Contohnya berani apa nggak? Contohnya apa apapun. Nih saya sederhanain ya. Ini yang lagi penonton saya ini pasti kan ada aja yang memang didapat laporan, di ordal, di kantornya. Kita fair di sini nih. Mungkin kalian itu eselon 2, mungkin kalian itu PNS yang nggak berani speak up, nggak berani ngomong, tapi dugaan-dugaan tuh pasti ada aja. Sepakat teman-teman, komen di bawah coba ya. Iya coba kita lihat nanti komennya ya. Iya kan, misalnya kayak begitu. Di mana nih, institusi mana gitu ya? Iya. Feel free pokoknya komen aja. Buka aja, nanti kan dicek. Buka aja ya, berarti ya di bawah komen. Iya nih di BUMN ini ada, ini ada apa segala macam ya. Proyek apa gitu ya? Iya, proyek-proyek apa segala macam ya. Kenapa belum keungkap ke permukaan? Apakah memang dipastikan KPK memang belum tahu gitu loh? Iya, bisa jadi belum tahu. Nanti saya juga nggak buka daftar pengaduan gitu kan. Tapi nanti kita lihat apakah memang informasi itu pernah masuk atau jangan-jangan nggak pernah masuk. Atau seakan-akan ada masih digosip-gosipkan. Tetapi kan kalau tindak dalam hukum pidana itu kan adalah pembuktian kaidahnya. Bukan rasanya, bukan gosipnya, tapi harus menjadi pembuktian. Nah, pembuktian ini tantangannya mengumpulkan alat bukti, klarifikasi, barang bukti, alat bukti dan lainnya. Dan itu pasti lebih sulit daripada sekedar menggosip-gosipkan. Apakah alat bukti yang dimaksud adalah hanya berupa uang? Oh tidak, informasi dari masyarakat, keterangan saksi, dokumen apapun itu berdasarkan KUHP itu ada banyak alat bukti. Oh iya, jadi maksudnya berarti korupsi nggak melulu uang ya? Yang ditetapkan oleh KPK. Bahkan sebenarnya hadiah atau janji aja dalam pasar suap menyuap itu sudah menjadi hadiah atau janji. Janji? Iya janji saja. Contoh gimana? Contoh janji. Tolong. Dari mau ngurus sesuatu, minta perizinan, perizinan di salah satu provinsi, saya pejabatnya, kepala daerah misalnya. Jadi udah mau menjanjikan, nanti kalau bapak saya tanda tangan, bapak nggak usah ngikutin deh prosedur, shortcut aja, nanti bapak saya berikan ini fasilitas. Begitu ngasih janji itu sudah terpenuhi tindak pidananya, baru janji. Jadi bisa dilaporin tuh. Iya. Misalnya saya insya Allah selalu pengen yang benar gitu ya. Mau bikin pabrik di sini, misalnya kota ini apa segala macam ya kan. Pasti ada Pemkot atau Pemprovnya kan, oknum gitu ya kan. Tiba-tiba dia bilang, udah tenang aja. Nanti pokoknya saya lolosin karena tapi saya bener Pak masih kekurangan syarat ini gitu. Lolosin nanti ujung-ujungnya saham lah 1% lah, tenang aja. Nah gini ya, janji-janji gitu ya. Tapi belum dibangun tuh pabriknya. Saya lapor langsung KPK. Pak ini si oknum kepala daerahnya minta begini, dia mau ngejanjiin begini gitu. Ini tadi kalau hadiah atau janji itu si pemberi, si calon pemberi nih. Tapi kalau saya yang mendiskriminasi, memaksa, mengancam, dari kalau nggak itu dong, nggak ada perhatian, nggak ada atensi. Itu boleh lah. Saya perlambat nih. Atensi perlambat ya. Nanti ada yang lain tuh, udah ngasih atensi sama saya duluan. Dari bisa lapor kepada KPK karena udah terpenuhi pemerasannya. Tapi kan janji. Enggak, bukan Dery yang janji. Kan ini yang maksa. Oh iya. Kalau saya yang janji? Kalau yang janji baru Dery juga kena. Karena inisiatifnya dari Dery. Oh iya. Inisiatif kan dari tolonglah diperlancar nanti saya beginilah misalnya gitu. Yes. Pidana tuh berapa lama? Maksudnya tahunan gitu? Ada dendanya, ada penjaranya gitu? Ada dendanya, ada pengembalian kerugiannya, ada penjaranya. Ini baru nih. KPK berarti fair gitu, masih fair dalam hal ini ya. Semuanya harus. Masalah janji. Jadi nggak melulu yang 200 miliar. Kedengerannya kan kayaknya isu-isu yang besar-besar aja nih. Ya paling yang bawah-bawah nih dimakan-makanin juga nih kan takutnya gitu stigmanya. Ternyata masalah kayak begitu diperhatiin oleh KPK. Iya. Karena malah sebenarnya itu sebelum kita bicara korupsi yang besar, suap menyuap, transaksi yang kecil-kecil tadi itulah akar masalah kan. Kebiasaan tadi nyuap, upeti, pelicin, nah itulah sebenarnya masalah. Bahkan sebenarnya kalau kita runut lagi zamannya Hindia Belanda dulu, kitab undang-undang hukum pidana Hindia Belanda tahun 1918 namanya Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. Itu korupsinya diatur tuh kalau suap menyuap tadi. Pegawai negeri terima hadiah upeti dari masyarakat gitu. Itu dah. Jadi korupsi sebelum bicara kerugian keuangan negara yang besar,
Bahkan sebenarnya yang paling merusak itu adalah suap menyuap tadi. Dan gratifikasi sekarang kita kenal, dulu namanya suap menyuap. Oh, Belanda udah aturin begitu. Udah ngatur 1918. Tapi masalah di Hindia Belanda dulu penegakannya seperti apa, lain hal lah ya. Tapi di KUHP-nya Hindia Belanda sudah ngatur pegawai negeri Amtenar masa itu nggak boleh melakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya karena menerima uang atau hadiah atau janji tadi itu udah disebut dari masyarakat. Oh iya. Meskipun dia ditahan seri 2 sama Jepang, tadi malam Belanda seri. Ya kan 2 sama kan ya? Iya kan. Tapi tetap dia perjuangkan hukum-hukum yang berlaku ya. Meskipun agak bete tuh dia mungkin tuh ya. Sama Asia ketahan ya. Nah, ada kasus terdekat, boleh bocorin dong kira-kira KPK mencium apa yang bisa akhirnya dengan kekuatan netizen bisa membantu kinerja kalian semua yang ada di sana biar netizen yang gerak gitu. Netizen jangan main tuh. Bantuin, nanti dibantuin lah sama netizen lu. Ya kan siapa tahu bisa lebih tajam. Kita lihat imigrasi sama daerah. Kemarin lagi ada dari bupati tuh ya. Akhirnya sebenarnya di daerah-daerah itu banyak sekali kasus korupsi yang akhirnya cuma mengandalkan KPK lagi untuk menangkap itu. Dan modusnya mirip-mirip sama semua. Yang ngatur proyek, setoran dari kepala dinas. Ngandelin KPK pas lagi viral dulu, nunggu viral dulu, atau memang dari awal kalian sudah ikut mantau? Jumlah pengaduan dari daerah itu banyak sekali. Banyak sekali di daerah itu. Pengaduan masyarakat masuk ke KPK. Padahal KPK penyidiknya kan terbatas cuma ada di Jakarta. Nanti kabupaten sana sini, provinsi sana lapor terus gitu. Kenapa nggak bikin cabang? Kantor kanwil gitu. Berdasarkan undang-undang memang nggak diperkenankan. Loh kenapa? Memang di undang-undangnya begitu. Jadi tidak ada kantor perwakilan atau kantor cabang. Jadi memang KPK-nya di Jakarta. Kan undang-undang bisa dirubah. Nantilah itu political will-nya si pembuat regulasi. Kita cuma pelaksana undang-undang. Mau telepon siapa? Pak Dasko, Puan atau seperti apa? Mesti ke DPR kan? Yang kita penting gini, siapapun itu karena di daerah sebenarnya para penegak hukum juga ada di daerah. Berarti harapannya masyarakat adalah para penegak hukum daerah juga mampu mengatasi korupsi di level kabupaten, di level provinsi, dan nggak semata-mata mengandalkan KPK yang ada di Jakarta. Ekspektasi masyarakat itu yang terus tinggi dan jumlahnya banyak sekali, ribuan pengaduan dari daerah. Oke, realisasinya optimal nggak ketika memiskinkan koruptor? Kita bisa lihat ada angka persentase berapa yang dia rugikan harus bisa sampai di putusan persidangan dan berhasil kita sita. Jadi harus ada berapa persen semaksimal mungkin karena ultimum remedium itu ya, memulihkan kembali sampai titik upaya hukum paling akhir yaitu peninjauan kembali, kasasi atau peninjauan kembali bisa memulihkan kerugian keuangan negara tadi. Jadi kaidahnya adalah memulihkan semaksimalnya kerugian yang diakibatkan dari korupsi. Disita itu diambil uangnya kemana? Masuk ke kas negara, Kementerian Keuangan yang mengelola. Kenapa nggak dibalikin ke rakyat? Kan ada dari pajak-pajak kita. Ya itu nanti dikelola Kementerian Keuangan, ada yang balik lagi ke belanja pemerintah. Lewat BLT baliknya. Macam-macam, bisa belanja proses di APBN. Enggak langsung bagi rata gitu ya. Nah, ini hitungan bodohnya aja ya. Gembel-gembelan aja nih, mohon maaf nih. Kita kan nggak ngerti hukum ya. Kita mah konten kreator adalah ya. Jadi jangan ketawain nih. Ya izin ya Mas ya. Mungkin kerjasama sama PPATK atau Direktorat Pajak, dicek aja sesuai pro rata lah ibaratnya gitu, pro rate. Dicek ya memang dia taat pajak. Jadi jangan ngaku-ngaku juga. Ada juga kadang oknum-oknum netizen juga kan kayak, gua nggak terima. Uang pajak gua dipakai begini, dipakai ke Prancis, dipakai ke Paris gitu kan. Soalnya pas gua cek, misal teman gua sendiri, kayaknya lu kemarin baru curhat katanya gua mau ogah bayar pajak. Lah, gimana sih aku doang gitu ya. Oknum lah. Dicek aja semuanya, PPATK, pajak. Kan kelihatan nih PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Kan bisa cek tuh taat pajak apa enggak kan, kelihatan tuh sekian. Ini sekian. Oh ya udah, di prorata tuh pakai sistem udah canggih AI ya kan, di enter trot. Kelihatan tuh Diri sekian. Deddy Corbuzier sekian. Yang rakyat lah tuh. Lu pada nonton sekian. Kan lumayan uang transfer masuk 2 juta, 3 juta. Kalau nggak mau nanti kita bikin sistemnya AI. Kita punya kok. Apa gimana? Dijen pajak tuh, DCP. Iya. Nggak, maksud saya
Ya teman-teman masih sepakat deh, kan udah disita, terus kemana kan? Iya. Oke, kalau balik ke Sipal, apa balik ke mana? Masa kas negara, bendara umum negara. Ya, bendara umum negara. Habis itu kan rakyat kan sementara pengennya butuh duit nih, biar ekonomi muter di bawah. Habis itu balikin aja udah ke rakyatnya sesuai, tapi ya bukan yang rata juga. Rata kalau yang nggak bayar pajak enak bener gitu kan. Data buka aja semuanya, kan punya data pemerintah. Warga ini, si Dery nggak bayar pajak nih, nggak usah ikutan dulu lo. Nah itu bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya undang-undang gimana? Kalau di undang-undang sepanjang tadi balik lagi ke kas bendahara negara, Kementerian Keuangan lah yang mengatur itu sebagai bendahara umum negara. Ngaturnya mau jadi belanja pemerintah, mau jadi bantuan sosial, mau jadi BLT atau belanja infrastruktur, ya bebas-bebas saja. Kena nggak tapi ke yang tepat sasaran rakyatnya? Itu pertimbangannya di Kementerian Keuangan pasti. Uang ini yang udah dikumpulkan tadi mau digunakan bentuknya apa? Pasti ya kebijakan-kebijakan belanja negara itu ada di Kementerian Keuangan. Oh di situ. Gitu di luar KPK lah kebijakan belanja itu. Kita undang Pak Purbaya ya kalau gitu. Tanya Pak ini berapa total dari aset yang disita? Sita itu kemana bentuknya? Dicek aja coba. Anda punya data nggak? Yang khusus KPK, kita nggak lagi bahas Kementerian Keuangan ini. Total yang udah berhasil disita sama KPK dan diserahin. Berapa? Di laporan tahunan ada 2025. Iya, coba yang udah disita hasil penyelamatan aset negara KPK 2025 kita lihat. Saya nggak hafal angkanya. Ada juga nggak datanya? Sambil paralel dong. Orang-orang yang bayar pajak itu PPh yang mana apa segala macamnya berapa persen dari Republik Indonesia, kan nggak mungkin anak saya kan belum bayar pajak gitu. Nah kita pro rata. Itu ngobrol-ngobrolan gembel aja, salah-salahan. Siapa tahu menarik kan? Tuh. Ya 1.500 nih, ya. Untuk 2005 tuh. Totalnya tapi ini belum menjawab penuh sejak 2005. Nggak dapat datanya ya. 1.500 triliun. Bikin lah per tahun itu 2 triliun deh ya, 2,5 per tahun, 2,5 per tahun. Ya ini hitungan kasar aja ya. Dikali 21 tahun. Ya 20 triliun ya. Ya. Ternyata gitulah. 20 triliun ya. 20 triliun. Lumayan kan. Masuk di rekening gua 5 juta gitu, 3 juta gitu ya. Ya, itu menarik ya. Khusus yang kesita. Kalau memang yang nggak kesita ya ngapain? Memang hak lu juga sebagai warga negara buat bayar pajak. Masa yang udah lu kasih dibalikin semuanya gimana? Ya kan? Bisa lebih bagus juga kalau belanja infrastruktur, perbaiki sekolah. Tahun 2026 masih banyak sekolah yang doyong-doyong, reot-reot itu kan. Oh iya, sama aja kita berkontribusi untuk bangun sekolah ya. Banyak banget. Tahun 2026 masih banyak sekolah yang kasihan lah, reot. Iya, kan lagi mau dirapin juga kan. Harusnya gitu, harusnya gitu dah. Iya kan. Nah teman-teman tinggal browsing sendiri aja ya dari 2005 sampai nggak tahu lah, ini juga hitung-hitungan lucu-lucuan aja ya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya sebuah kebiasaan ya yang memang dari awal kecil beranjak dewasa gitu kan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya lebih kepada gimana caranya menyiasati biar kita nih nggak serampangan gitu. Biar KPK kan secara makronya nih, pasti kan kalau udah besar, udah terbiasa kasus yang besar kan pasti kan ya insya Allah helikopter view-nya kan udah bisa lebih optimal gitu loh dari hal-hal yang paling kecil apa segala macamnya. Biar kita bisa hidup sehat tanpa korupsi gitu. Itu Anda punya tips nggak? Mulainya memang harus dari hal-hal yang kecil. Kenapa bisa bangun kebiasaan budaya ketertiban itu pasti mulai dari sehari-hari. Kita sebagai masyarakat pemohon pelayanan, suap menyuap korupsi itu nggak bisa dilakukan sendirian sama si pejabat negara. Pasti it takes two to tango kan. Ada persekongkolan sama masyarakat, ada siapapun itu. Dan itu di supply and demand-nya itu harus kita hentikan. Ngurus apa-apa ya kita biasakan untuk tertib dan sebagainya. Si pemberi pelayanan juga harus kita tertibkan. Jangan mudah terima tips small gift tadi yang kemudian menjadi pelicin-pelicin. Nah kita harapkan adalah yuk kita mulai biasakan yang kecil-kecil, membiasakan yang benar. Maka biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Wih. Berarti lebih kepada sebagai kesimpulan ya di ujung obrolan. Orangnya atau peraturan yang mencekiknya itulah yang kayak judol lah ya. Kayak judol sebenarnya kampanye yang benar tuh sebenarnya sikat dengan si perilakunya, si konsumennya, apa produsennya, si pembuat websitenya. Kalau kita sikat, ya dia bikin lagi.
Atau kalau konsumen ya, saya sampai detik ini masih percaya bahwa yang disikat adalah perilaku konsumen ya. Untuk judol ya, konteksnya industrinya judol gitu, judi online. Nah, saya kan nggak tahu nih kalau korupsi itu produsennya atau konsumen ya, berarti tetap di konsumen ya? Enggak. Kalau kita lihat kejahatan apapun nih, kejahatan apapun bukan cuma korupsi, kejahatan apapun tuh dalam teori kriminologi itu harus caranya efektif menghapus faktor kriminogen. Mau korupsi, kejahatan jalanan, tawuran, narkoba, itu harus dengan 3 pendekatan, 3 cara. Faktor kriminogen dihapus dengan 3 cara. Penghukuman, penangkapan, razia, penindakan di penjara itu cuma satu pendekatan aja. Gak akan efektif kalau coba ditangkapin satu persatu. Tapi kalau sistemnya yang buruk, tata kelola yang nggak perbaiki, makanya sejak awal kita bahas MBG tadi, tata kelolanya harus diperbaiki, jangan ada rent seeking. Nah, dalam birokrasi apapun, tata kelolanya harus perbaiki terus. Reward and punishment pegawai negeri harus baik. Terus sistemnya rekrutmen meritokrasi, menghargai kualifikasi, kompetensi, kinerja, jangan pakai tadi persekongkolan, menunjuk tender, menunjuk vendor, harus berdasarkan prosedur yang baik. Ini yang kedua nih, tata kelola. Yang pertama, itu yang paling fundamental adalah individu manusianya. Siapa individunya? Individu si pegawai negerinya, individu masyarakatnya. Jadi tiga hal ini. Penghukuman, yes, harus tegak. Penindakan, yes, ditangkapin, di penjara, yes. Birokrasinya harus perbaiki, sistem politiknya harus bagus, penegakan hukumnya harus bersih, birokrasi harus baik, dan manusianya, manusia individu Indonesianya, manusia pegawai negerinya, semuanya kita. Jadi tiga pendekatan ini harus sama powerful-nya, Bos. Mantap nih Mas Amir nih. Ini mudah-mudahan nanti negara ini lagi pengen dibangun pelan-pelan. Ya IHSG udah mulai pulih ke atas lagi. Udah garibon ya. Udah gariban betul ya kan. Jadi ke depannya dari budaya-budaya kecil yang memang kebiasaannya ini ngutip apa segala macamnya, udah ada kesadaran dari diri kita sendiri. Soalnya susah juga mau dikasih hukuman seberat-beratnya juga kalau memang dianggap enteng kan. Wah, iya betul. Dicari-cari cara, taruh aja aset gue di sini, taruh aja aset gue di situ betul. gitu. Itu kan agak lebih berat gitu ya. Betul. Kita tunggu ya teman-teman. KPK ternyata udah insya Allah valid, masih ada taringnya ya. Nggak tahu ya nanti ke depannya. Masyarakat yang menguji ya. Masyarakat harus kritis terus. Masyarakat harus memonitor terus, mendorong. Ekspektasi masyarakat kan tinggi terus pada KPK. Jadi jangan bosan deh untuk memperbincangkan. Makasih banget ya, kasih solusi ya. Siap. Untuk mempercakapkan isu ini. Ya. Karena ini harus jadi perbincangan masyarakat, netizen, presiden, pemerintah, legislator, kita semua para penegak hukum supaya didorong terus kritis terus, pendidikan terus ya. Atau perlu naikkan gaji-gaji karyawan di KPK. Yang lebih penting adalah kualitas pelayanan publik. Tapi udah oke nggak? Kalian udah oke nggak gaji-gajinya? Oke. Udah oke kan? Sekarang pegawai negeri kan udah oke. KPK setara pegawai negeri? Iya. Nggak, maksudnya pegawai yang dibiayai oleh APBN. Iya. Itu oke sekarang. Reward and punishment-nya bagus. Iya kan, biar semangat kerjanya. Ntar malah taunya diikutan praktek-praktek juga kan, sama aja. Biar makin ganas gitu ke depannya. Siapa lagi kita menaruh harapan? Iya, betul. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua KPK milik Allah, kata Aldi Taher. Lah ya bener dong. Iya betul. Ya, betul kan. Betul itu. Mas Amir terima kasih ya. Terima kasih banyak. Yoi. Makasih banyak. Kita tunggu lagi nanti bocor-bocoran dong, WA kayak apa gitu yang terdekat biar kita bisa kode-kode di media kita. Atau balik lah bocoran dong, mana kripto mana yang mau kita boleh. Kita kasih solusi.